Halo, this is TWS Pod, Talk with Us Podcast BEM FKK. Nantikan terus podcast kita di setiap bulan hanya di YouTube BEM FKK. Yeay! Halo semuanya, welcome to TWS Pod, Talk with Us, podcast bersama BEM FKK. Hai, aku Alisa yang bertugas sebagai MC di episode kali ini. Gimana nih kabar sobat TWS semuanya? Pastinya sehat kan? Nah, di episode kali ini aku mau membahas topik yang menarik dan bisa dibilang jadi salah satu impian sebagai mahasiswa, terutama bagi mahasiswa Unusa nih teman-teman, yaitu student exchange ke Malaysia. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber. Nah, beliau ini adalah mahasiswa FKK Prodi S1 Keperawatan yang baru saja menjalani student exchange ke Universitas Putra Malaysia. Halo Kak. Halo. Nah, mungkin Kak Hana bisa menyapa teman-teman podcast dulu. Halo semua teman-teman TWS, nama aku Samana Fitria, biasa dipanggil Hana, dari S1 Keperawatan Unusa, kelas 7A. Ya, semester 7 sekarang. Oke. Halo Kak Hana, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke. Mungkin bisa diceritakan nih Kak Hana, gimana sih awal mula Kak Hana bisa tertarik mengikuti program student exchange di Malaysia ini? Awalnya aku dikontak nih sama orang dari Genus Global Engagement Universitas Sadul Ulama Surabaya buat ikutan ICT International Credit Transfer. Oh, jadi Kak Hana ini dikontak langsung nih sama staff dari Genusnya sendiri ya. Kalau bisa tahu, kalau boleh tahu nih, kenapa sih kok Kak Hana bisa dikontak langsung nih sama tim dari Genus Unusa ini? Karena waktu itu sempat ikut tes proficiency English proficiency di Unusa, terus udah di peringkat pertama. Wow, keren banget ya teman-teman. Ya, sama selanjutnya aku juga ikut lomba debat bahasa Inggris. Wow, keren banget. Dan aku ikut mau yang beasiswa ASEAN. Oh, iya. Jadi dari situ aku tertarik. Wow, berarti Kak Hana ini lancar banget nih bahasa Inggrisnya berarti ya. Alhamdulillah. Keren banget kan teman-teman. Wow. Terus kalau boleh tahu nih, program student exchange di Malaysia ini yang kakak ikuti ini berlangsung berapa lama? 6 bulan, 1 semester. Sama 1 semester ya? Oke, nah untuk persyaratan masuk atau ikut program student exchange ke Malaysia ini tuh apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Terus mungkin yang pertama mungkin bahasa Inggris ya, English proficiency test. mungkin berkas-berkasnya itu apa? Paspor, transkrip nilai, Terus di bahasa Inggris. Terus habis itu sama isi form dari UPM-nya, sama minta recommendation letter dari universitas. Oke, bisa dicatat ya teman-teman syarat buat kalian yang mungkin tertarik mengikuti program student exchange ke Malaysia. Itu tadi yang disebutin sama Kak Hana, persyaratannya apa aja. Nah, oke. Nah, sebelum Kak Hana berangkat ke Malaysia tuh mungkin ada kayak latihan atau karantina dulu sebelum berangkat, atau di sananya setelah sampai Malaysia tuh di sana, atau ada karantinanya dulu nggak? Ada orientasi kayak mahasiswa baru gitu. Oh, oke. Terus itu tuh yang mengikuti ke program studi exchange ke Malaysia itu apakah ada seleksinya nih sebagai mahasiswa sendiri? Yang menyeleksi UPM. Oh, yang menyeleksi dari UPM-nya langsung. Iya. Itu gimana? Ujian atau gimana? Wawancara? Berkasnya aja. Oh, berkas aja. Iya, berkasnya aja. Oke.
Nah, oke, selama di Malaysia nih kegiatan akademiknya tuh apa aja? Terus apakah ada perbedaan antara sistem di Malaysia sama yang di Indonesia, terutama di UNUSA ini Kak? Ada. Jadi kalau di Malaysia itu antara dosen sama mahasiswa itu deket gitu. Kayak orang tua sama anak gitu. Soalnya di sana itu satu angkatan pun juga cuma satu kelas. Berapa tuh Kak? Satu kelas itu 30-an. 30 anak. 30 anak. Dikit ya? Dikit, satu angkatan cuma satu kelas, jadi satu itu Ya. kita cuma ada 4 kelas ya. Oh, Angkatan 1, 2, 3, 4. berarti satu kampus itu cuma 4 kelas aja ya berarti? Iya. Satu kampus, satu gedung gitu? Iya, iya. Satu prodi ya, satu prodi. Ya, jadi mungkin dosen jadi lebih dekat, lebih kenal, bisa lebih kenal gitu kan, karena mungkin mahasiswanya dikit ya di sana ya. Oke, terus mungkin kalau sistem belajarnya yang berbeda nggak Kak? Sistem belajarnya hampir sama. Kita diskusi, kita presentasi, terus ya kita juga dapat tugas. Cuma di sana itu lebih dikit Tugasnya? tugasnya lebih dikit. Terus Tugasnya lebih dikit, terus sama. tugasnya kira-kira sama nggak sih Kak yang di Malaysia sama yang di sini di kampus kita? Sama. Kayak mungkin makalah gitu, ya. Oh, Askem, enggak. role play, Enggak. apa yang sama mungkin? Lebih ke di sana itu lebih ke diskusinya sih yang ditekanin itu, diskusi bareng satu kelas itu. Berarti di sana tuh juga kayak kita yang belajar di lab gitu. Ya, iya. Oke. Menarik sekali ya teman-teman. Tuh di sana tuh cuma satu kelas dan satu kelasnya itu cuma 30 orang. Jadi ya nggak terlalu crowded ya kampusnya tadi. Ya. Oke. Nah juga tugasnya ternyata di sana lebih dikit nih teman-teman. Gimana? Lagi tertarik kan kalian ikut student exchange? Oke, lanjut nih Kak. Apa sih yang jadi tantangan terbesar Kakak dalam menghadapi selama mengikuti program student exchange ini di Malaysia? Cari dong. Oh, cari kamarnya. Iya. Itu berarti nggak difasilitasi ya? Atau mungkin Cari dari UPM itu nggak menyediakan fasilitas asrama gitu? Asrama UPM cuma buat khusus siswa, mahasiswa UPM. Sulit itu. Terus kalau misalnya mungkin makanannya terus Enggak sih, di sana homesick. makanannya enak-enak semua. Homesick mungkin Enggak juga. enggak. Terus kalau ini lingkungannya mungkin teman-teman kan juga di sana kan nggak dari Malaysia aja nih ya, kan pasti dari luar negeri itu gimana? Seru. Ketemu dari mahasiswa dari mana aja nih Kak? Dari Kazakhstan, dari Jerman, Wow. dari Korea, dari Cina. Oke, banyak banget kan teman-teman, ternyata nggak dari Indonesia aja atau dari Malaysia aja, dari luar negeri juga banyak. Jadi bisa kita tahu Kak Hana ini relasinya dari mancanegara nih teman-teman ya. Aku mau nambahin satu lagi yang pernah Oke, benar banget. ya. Jadi dom itu aku tuh waktu itu nyari yang nyaman tapi juga murah gitu. Aku cari di internet gitu, terus sama nanya orang gitu. Jadi ini aku cari yang pas sama dompet aku tapi juga nyaman, dan itu tuh agak sulit soalnya ada beberapa scam gitu. Kalau misalkan nggak bener-bener hati-hati gitu, ya kadang tuh penipuannya itu bener-bener smooth. Oh, oke. Iya. Kebetulan waktu itu Kak Hana berangkat dari UNUSA itu berapa perwakilan Kak? Sendirian Mbak Disa? Sendirian. Oke. Itu ya yang jadi tantangan. Terus ada lagi nggak Kak Tantangan satu lagi itu ikut mata kuliah yang ada di UNUSA. Soalnya kan
kan aku ikut mata kuliah di sana, offline bisa ke sana kan. Kalau di Unusanya sebagian kan di Unusa, sebagian di UPM. Nah yang di Unusa ini aku harus Zoom dan harus kontak-kontakan sama dosen gitu. Jadi harus bener-bener ya? satu-satu double. Jadi yang di Unusa tuh bener-bener aku kontak sama dosenku satu-satu gitu. Kalau misalkan aku lagi ngabarin kalau lagi student iya kalau misalkan ada kelas aku disuruh ngabarin kan gitu. Oke, itu ya yang jadi tantangan terbesar. Oke, kalau pengalaman non akademik yang paling berkesan selama berada di Malaysia itu apa? Ikut badis. Badis itu apa sih kalau boleh tahu Badis bisa itu cerita? setahu aku kayak expo gitu. Expo Expo. tapi khusus UKM gitu? Iya. Tapi khusus untuk program yang nyediain wadah buat international student aja yang di UPM. Oh, itu kalau boleh tahu programnya itu apa sih Kak? Dari badis itu sendiri? Jadi mereka kayak ngajak anak international students buat kenal Malaysia lebih gitu. Diajak jalan-jalan, terus diajak kenal budaya Malaysia. Wow, keren banget. Seru sih, seru ya. Itu kemana aja Kak? Kalau boleh tahu? Sama di Malaysia? Di Sri Pantai. Ke pantai. Pantai apa? Emang dekat lokasinya sama univnya? Lumayan kalau naik bis. Iya. Seru banget kan teman-teman, ternyata di sana kalian juga bisa ikut ekskul atau UKM yang bisa dibilang kayak gitu ya teman-teman, namanya itu badis. Dia itu memperkenalkan teman-teman yang dari luar Malaysia untuk mengenal lebih jauh Malaysia itu seperti apa dan budaya-budaya yang di sana itu gimana. Oke. Terus menurut kakak sendiri nih, apa sih bedanya budaya antara mahasiswa Indonesia sama mahasiswa Malaysia yang paling terasa banget kayak perbedaan culture-nya tuh Kak, gimana? Perbedaan culture-nya kita dulu ya. Jadi perbedaannya itu kalau di sini kita harus benar-benar yang sopan santun banget gitu. Kayak misalnya kita mau nanya gitu, permisi ibu, saya izin bertanya gitu. Tapi kalau di sana kayak diskusi sama orang tua sama anak. Jadi kalau misalnya kamu mau nanya ya angkat tangan terus langsung bertanya ya, atau enggak nama lah istilahnya, nama aja, karena aku waktu itu kan anak baru lah gitu. Jadi ya itu kenalan. Ada lagi nggak Kak? Itu sih. Oke, terus manfaatnya apa sih Kak yang dirasain setelah mengikuti program student exchange ini? Yang pertama pasti pengalaman baru, soalnya ini pertama kali aku study abroad yang benar-benar ikut kelas gitu ya, ikut kelas di sana gitu. Terus sama relasi pasti yang kedua. Terus juga di sana tuh dosennya tuh benar-benar mengayomi gitu, merangkul mahasiswa exchange. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir nih Kak. Boleh nggak dikasih tips dan pesan nih buat mahasiswa-mahasiswa UNUSA atau mahasiswa BTWS yang nonton, gimana yang pengen banget, yang tertarik mengikuti student exchange ke luar negeri khususnya ke Malaysia ini? Kalau ada kesempatan dan syaratnya itu memungkinkan buat kalian, ikut aja, ambil aja kesempatannya. Karena aku dulu tuh overthinking sebenarnya, takut gimana nanti kuliahnya di sini gitu. Bukan takut gimana kuliahnya di sana sebenarnya. Soalnya takut apa ya? Nanti yang di sini malah keteteran, terus jadi malah makin nambah semester gitu ya. Tuh, terus
Tapi aku bicarain sama dosen di UNUSA, dosen-dosen di UNUSA juga baik-baik. Mendukung ya? Iya, mendukung banget. Dosen-dosen di UNUSA mendukung banget. Teman-teman kelas aku juga mendukung banget gitu. Jadi semuanya suportif dan ya enak aja jalaninnya. Ya, kenapa enggak ya? Iya. Karena selagi ada kesempatan, kenapa enggak? Oke, terima kasih ya Kak Hana atas cerita dan pengalamannya yang sangat inspiratif ini. Semoga episode kita kali ini menjadi motivasi teman-teman sahabat TWS ataupun mahasiswa UNUSA sendiri yang tertarik mau ikut program student exchange terutama ke Malaysia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih juga untuk teman-teman sahabat TWS yang selalu menyimak episode kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe YouTube BEM FKK UNUSA dan jangan lupa untuk stay tune di episode-episode selanjutnya. Bye-bye!